sub 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Sukro. Gimana kabarnya? Kemarin uploadnya bikin rekaman yang simpel ya kemarin ya. Ini sekarang saya mau bongkar box medal saya. Ini pun juga murah, crossovernya lebih gimana ya? Istilahnya orang Jawa bilang mayar ya. Kalau istilah bahasa umumnya apa? Simple ya, simple. Oke, ayo kita cek ya. Saya buka. Kita buka perlahan-lahan ya. Ini saya pakai bisagra ya. Ini saya pakai busa. Nah, ini ada rosoknya. Kita buka dulu. Nah, ini medal saya. Saya modelnya seperti horn seperti ini ya. Saya bikin ini setengah miring seperti ini ya. Ukuran box medal. Jadi ini, nah ini ada pembatasnya kan. Ini ada tripleknya. Kalau orang ngarani apa ya, wong Jawa triplek lah ngarani. Ukurannya aslinya seperti ini. Ini panjangnya 100 sama ini handle-nya. Ini buat lane array. Kita lepas dulu speakernya. Nah, sudah. Oke. Saya buat middle ya, biasa pakai ini speakernya. Nah. Aduh, berat nih. Saya biasa ini. Ini sangat lama sekali speakernya. Lama juga nggak dibongkar sampai isinya model skatnya seperti ini. Yang sebelah pun juga sama ya. Nah, bukan masalah speakernya yang ya ini kan buat raging jadi agak berbeda ya. Ini speaker pengeluaran pertama ACR Fabulous. Nah, nanti kita cek. Saya punya Twitter ya. Twitter saya akustik lah. Ini enggak usah dibongkar. Ini malu saya mau bongkar jelek. Nah, itu tadi ya. Saya pun juga kalau Twitternya saya biasa pakai ini ya. Ya bukan biasa, mampunya beli ya ini. Ini saya pakai akustik ACT 34. Oh, gambarnya buram. Seperti ini. Tuh yang buat Twitter itu yang saya tutup. Nah, saya pun akan menjelaskan kenapa ini saya pakai rosok seperti ini ya. Ini sebenarnya masih utuh tapi saya potong habis ya. Nah, ini saya bikin buat pas plug. Kalau menurut saya, ini cuma menurut saya ya, pas plug ini pas plug. Dia untuk menghasilkan middle yang utuh lah istilahnya, middlenya itu utuh. Nggak ada campur-campurannya icis atau apa itu triple. Ini khusus untuk menjernihkan suaranya, jernih, naturalisasi asli middle, cetang ya cetang. Jadi dari jarak jauh, jarak dekat ini suaranya tetap detail. Lah ini fungsinya atom ini, penutup ini kan ada penstopannya. Ini kan harusnya merekat sini biar suara itu lurus. Nah, kalau dicontohkan di sini kan ini ada sekatnya mungkin sekitar segini lah. Jadi ini ketebalannya ini ditambah, jadi suara itu tidak melebar, dia lebih lurus.
sederhana saja. Ini bukan dari rosok. Ini saya beli langsung saya potong, tapi ya kurang rajin seperti ini. Nah, selanjutnya kita bongkar dalamnya sebelum ke speaker saya. Oke, tunggu ya. Kita balik, ada di balik sini ya. Nah, sudah kita buka. Buat handle middle saya ini crossovernya ya, saya bukan gimana ya, bukannya nggak punya duit. Pas waktu itu cari yang simple saja ya, kan namanya saya sing mayar alias yang simple. Kan beli crossover kan mahal, saya pakai Elko. Nah, ini ukurannya. Saya yang main ini saya taruh ke output power ya, dari power. Ini saya yang plus ya, ini plus, tapi ini saya masukkan bagian main. Kalau soal suara ya, nah ini tergantung selera. Ini kan 100 ohm atau 100 mikrofarad, tergantung selera. Ini cari yang menurut selera telinga Anda semua yang pas lah. Ini saya yang pas buat saya ya yang 100, tapi kalau yang mau mendengarkan yang lebih cetar gitu, ini bisa dikurang, mungkin cari yang 86 mikro atau ya menurut selera lah. Tapi perlu diingat yang ini, yang voltasenya itu setidaknya minimal ini, kalau buat power ombro ya, power Jawa nek ngarani, kalau istilah Indonesianya power rakitan, minimal itu 400 volt. Ini biasa banyak kok di toko, terutama toko elektronik yang ada servis TV-nya, maksudnya kebutuhan TV lah, komponen TV ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini kan, ya maklum lah. Seadanya ini, waduh, sampai di rumahin apa ini, monggo cara baik laba-laba, lama nggak dipakai. Twitternya itu di dalam ya. Saya pakai juga Elko atau kapasitor lah, kapasitor Elko ya. Ini ukurannya kurang lebih ohmnya 22 mikrofarad 3. Saya main jumper seperti ini, sistemnya nanti saya gambar lah modelnya ya. Kenapa ini saya pakai satu, nggak pakai satu saja? Mungkin ini hasil mikrofaradnya. Kalau 22 mikrofarad double otomatis kurang lebih 15 mikronan. 12 mikronan dipotong lagi sama 10, mungkin ini ada 12 mikrofarad. Kenapa saya nggak pakai langsung yang 12 mikrofarad? Nah, yang jadi pertanyaannya seperti itulah. Simpel saja. Saya ini kan 100, mungkin tidak jelas ya. Ini 160 volt. Saya di sini mengambilnya bukan dari mikronya. Kalau mikronya saya memang saya sengaja saya jumper biar menghasilkan mikronya lebih kurang. Kenapa saya tidak langsung yang mungkin 10 mikrofarad atau apa? Ini saya mengambil voltasenya, kawan ya. 163, kalau 160 2 kan otomatis kurang lebih 300 volt. Kalau 300 volt terus saya jumper lagi 160 kan 300 tambah 150, 450 volt. Jadi kalau buat power rakitan ya jarang ini. Semakin kecil mikrofaradnya atau ohmnya, itu suaranya akan semakin halus, icis, namung icis, itu saja. Nah, ini sementara ini saya pakai ini ya. Untuk 3 saya jumper. Saya mengambilnya ini sampai 3 ini, kenapa nanti saya tambah lagi. Saya kan masalahnya masih sudah lama ini tidak digunakan kan, sampai jadi rumah laba-laba ya.
Nanti saya tambah lagi gimana suaranya. Kalau ini nanti kurang detail, saya tambah lagi nih ya, mikronya harus sama 22 volt juga, 22 mikrofaradnya. Jadi ini biar tinggal mungkin 8 mikrofarad lah, atau biar lebih kecil lagi saya tambah lagi, kan lebih kecil kan suaranya. Dan mungkin ini saya tidak tahu juga, mungkin jika mikrofaradnya ini lebih kecil, semakin suaranya semakin high-nya, treble-nya itu semakin halus dan halus. Tidak ada itu suara mid macam kecil plak 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 plak, itu tidak ada. Makin icis maupun dari mixer ditambahin mid atau subnya itu semakin icis ya, terus tetap icis, tidak akan berubah, sama halnya seperti ini. Tapi kalau ini masih ada perubahan lah. Tapi ini selera saya pakai yang 100 mikrofarad. Tapi yang wajib diwaspadai ini harus minimal 400 volt seperti saya ini. Kalau kurang takutnya nanti kan dihandle kan, volume semakin tambah, volume power itu semakin tambah, amplifier semakin tambah, itu otomatis antara bias main dan bias plus itu akan naik. Dan yang istilah kalau power mid low, midnya itu akan menghasilkan suara yang main dan plusnya itu low, atau mungkin sebaliknya ya, lupa saya. Semakin tinggi nada mainnya, dia akan mengeluarkan DCO main. Kalau main tinggi, dia akan menghasilkan suara main. Biasanya ya main high atau mid head lah, akan keluar DCO yang plus ya, yang plus mid atau high gitu. Suaranya lebih lantang, jadi dia cenderung ke plus, DCO plus, jadi akan panas. Kalau nadanya rendah, dia akan menghasilkan ke main. Nah, akan main DCO nya akan main berapa gitu, main VDC ya. Sebelumnya dulu ya, videonya sudah saya hapus, mungkin tidak berguna, biasanya tidak ada yang komen, tidak ada yang tanya ya, antara bias dan DCO ya. Jadi ya seperti ini saja punya saya. Nanti kalau soal suara, insya Allah lah, menurut telinga saya. Tapi kalau menurut yang lain mungkin ini kayak orang nggak punya modal gitu, tukang sound nggak punya modal. Tapi cara cari yang simpel-simpel saja. Masalahnya kan ya tahu sendiri ya, elektro itu ya mahal semua kan. Ya itu tadi ya, saya middle buat 10-an saya menggunakan Fabulous lama. Ya mau upgrade ya aduh duit bro. Nah, saya mau upgrade mungkin yang lebih bagus lagi, tapi ya itu tadilah musuhnya uang. Lah uangnya itu musimnya seperti ini, kayak kerjaan saya cuma tani. Ini kan cuma sekedar hiburan, atau mungkin jika ada yang istilahnya ada hajatan yang mau menggunakan ya alhamdulillah, enggak ya buat simpanan di rumah. Musimnya ya kayak gini ya sepi. Nah ini itu tadi ya, saya menggunakan middle saya Fabulous tipe lama, yang lama sekali. Mau beli yang baru ya itu tadi, duit musuhnya. Nah saya crossovernya ya murah-murahan saja, standar di bawah standar, tapi kalau menurut telinga saya ya lumayan istilahnya. Saya biasanya kalau mau menggunakan itu kumparan atau kuningan itu wah terlalu ribet gitu. Kalau saya pakai ini saja,
tergantung selera, nanti dites di jumper seperti ini kan, umpamanya 480 mikro gitu, saya jumper kan otomatis berkurang mikronya. Suaranya pasti berubah. Di jumper lagi berubah. Nah, kalau 3 ini saya kirakan sekian. Kalau 3 ini kan 22 mikro, kalau 3 saya double ini otomatis voltasenya tambah 3 kali lipat, mikronya berkurang, mungkin bagi jadi 3 kalau tidak salah ini. Jadi kalau double jadi 7 mikrofarad ini, atau mungkin sekitar 10 lah, 10 mikrofaradan kurang lebih. Nanti kalau kurang IGC saya tambah lagi. Yang penting kan saya itu kan voltasenya. Kalau mikro, kenapa saya tidak langsung ini pakai yang 1 mikrofarad langsung ini? Yang saya ambil ini voltasenya. Kan saya double ini, jadi kan voltasenya kan tingkatnya kan lebih. Semakin banyak jumperan seperti ini ya semakin lebih voltasenya. Jadi tidak samar, rusak suaranya, tetap berubah. Dan yang ini kalau dibandingkan dengan crossover yang memakai kumparan kuningan terus air kapur, itu kalau menurut saya ya kurang lebih sama. Nah, ini kan saya ambil lebih ringkasnya, ambil yang langsung saja 400 volt 100 mikro. Nah, ini menurut saya sudah, menurut telinga saya. Kalau buat saudaraku semua ya terserah, ini mau ambil yang berapa gitu, terserah, menurut selera lah. Nah, segitu saja ya, ini bongkar box saya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Mungkin nanti mau bongkar apa ya, mau bongkar itu ya. Kalau itu sudah jelas, itu dulu saya isi ACR 12900 primer itu buat mic-nya. Luar biasa kalau menurut telinga saya ya. Kalau menurut telinga yang lain ya beda, namanya juga modalnya pun beda. Saya kan sederhana, seadanya, mungkin di bawah standar lah. Tapi jangan dilaporin ke polisi ya bro. Karena ini enggak SNI, kan cuma tutorial saja, hiburan ya. Jika bermanfaat silahkan dicoba. Kalau enggak bermanfaat ya abaikan saja. Ya seperti inilah logat saya. Saya orang Jawa. Untuk kurang lebihnya ya dimaklumi, gitu kan. Oke saudaraku ya, untuk kali ini cukup ini saja ya. Saya bongkar middle lah intinya, dan hack saya pakai itu ACT 3441S dalam kurung 3 kompresor compression driver akustik 300 watt ya. Mampunya cuman beli yang seperti ini ya, tadi sebagai contoh. Nah, sama seperti ini, kemampuannya beli ya cuman seperti ini. Mau beli yang lebih mahal lagi ya tahu sendiri lah, adunya musuhnya duit. Saya biasa pakai yang ini ya, yang nggak mahal ya, dikatakan murah ya nggak terlalu murah, tapi kalau menurut pendengaran saya ini sudah cukup lumayan. Nah, mungkin buat temanku semua yang ya, mungkin yang kalau soal elektro harga itu tidak menipu, dimana yang mahal baru mahal suaranya mesti berbeda jauh dengan yang murah ya. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu lagi ya. Nah, kalau perakitan rekaman saya itu ya kemarin. Nah, ini kemarin aduh putus airnya buat merekam yang kemarin. Nah, biar lebih jelasnya ya, ini cak handphone. Terus yang sudah saya jelaskan kemarin ya, yang ini yang nomor 2 dari sini, ini saya masukkan ke
yang nomor 2 ini yang nomor 1 ke ground, yang nomor 2 yang ini saya jumper ini langsung ini 33K saya letakkan di tengah, dan yang pinggirnya saya masuk langsung, saya sudah dari sini cek ini slek gitu ya. Terus ini pengaturan volumenya, ini saya pakai yang 50K bukan yang 100 ya, 50K kalau saya. Mungkin lagi baik lagi yang 10K, jadi sedikit suaranya lebih detail daripada 100K. Kalau 100K lebih harus kenceng tapi suaranya bisa oper. Ini saya pakai yang 50, berhubung adanya 50 ya pakai 50 lah. Mau beli yang 10 ini ragat lagi ini, beli lagi terus tokonya juga jauh. Ini alat rekam saya ya, hasilnya ya seperti itu tuh, buat rekaman yang kemarin seperti Hadirmu Bagai Mimpi, Hayalan Masa Lalu. Dan jangan dibully ya, saya main kendangnya cuman seperti itu kan. Saya bukan pemain musik, saya kan cuma sekedar hiburan saja buat menyenangkan hati. Dan fungsinya kendang ini saya tuh buat belajar ngeset itu di sana ya, belajar ngeset. Saya kan ya punya sound kecil-kecilan ya, setidaknya saya belajar buat ngeset kendang. Dan saya setidaknya nggak bisa harus bisa bermain kendang ya, meskipun nggak sepandai-pandai orang pemain musik, karena ya wajar sound kecil, sound cilik seperti saya ini ya. Adanya ya itu tadi ya, saya harus wajib bisa mencoba mengset kendang gimana. Jadi kalau ada hajatan saya cuma butuh teman 1 orang untuk membantu, terus saya yang setir operator sendiri. Ya sound kecil ya kecil penghasilannya, jadi ya kadang saya hajatan saya angkat sendiri dengan adik saya, adik perempuan, buat menyusun speaker. Ya maklum lah buat pasang lampu, karena ya hasilnya kan kecil. Ini kan dulunya kan sekedar hobi, terus sekarang buat hajatan. Ternyata ini berhenti karena corona. Sampai ya ini, aduh, diesel listrik saya sampai kimpes banyak loh. Aduh, sampai rumah laba-labanya banyak sekali. Ini sudah hampir 1,5 tahun ya tidak dipakai. Kasihan ini. Dulu saya pakai dinamo 7,5 kW ya, tuh sampai segitu lamanya tidak dipakai ya dulu. Tapi ya setidaknya namanya juga menuruti hobi, senang ya, mau tidak mau ya, kalau sudah senang ya gimana. Oke ya saudaraku, dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi ya di tutorial saya. Dan tadi bongkar box middle. Nanti jika ada kesempatan saya akan bongkar sistem box saya ini yang sub. Ini kenapa ya 10 ampere saja suaranya, 10 ampere buat 18an 4, tapi double 10 ampere era CT32 18an 4 ya. Videonya saya upload kemarin, bukan kelas dalam rumah, outdoor. Itu saya biasa hajatan outdoor di pinggir jalan buat hajatan pernikahan. Suaranya ya enggak terlalu seperti itu ya. Sampai jumpa lagi ya dimanapun kawan berada, yang lagi senang ya bersenang-senang lah. Yang lagi susah ya jangan terlalu susah ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Yang lagi nganggur ya gimana caranya supaya tidak menganggur ya. Saya juga menganggur ini. Oke ya saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Kang Sukro. Nanti main-main kendang lagi lah.
Oke ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.